Everyday blessing, berkat setiap hari. How we see children, bagaimana kita melihat anak-anak. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Maria Montessori lahir pada tahun 1870 di Italia, pada masa ketika perempuan hampir tidak memiliki ruang di dunia pendidikan tinggi. Sejak muda ia sudah terbiasa menghadapi penolakan. Ketika ia memutuskan belajar kedokteran, banyak orang meragukannya. Ruang kuliah penuh dengan tatapan sinis dan jalannya tidak pernah mudah. Namun Maria bertahan, belajar dengan disiplin, dan akhirnya menjadi salah satu dokter perempuan pertama di Italia. Sebagai dokter, ia sering menangani anak-anak yang dianggap bermasalah atau tidak mampu belajar. Pada masa itu, anak-anak seperti ini biasanya diperlakukan dengan keras dan dianggap tidak punya masa depan. Maria memilih pendekatan berbeda. Ia mengamati mereka dengan sabar. Ia memperhatikan cara mereka menyentuh benda, bergerak, dan merespons lingkungan. Dari pengamatan itu, ia mulai memahami bahwa banyak kegagalan belajar bukan berasal dari anak, melainkan dari sistem yang tidak memahami kebutuhan mereka. Maria kemudian merancang ruang belajar yang sederhana. Meja dan kursi dibuat sesuai ukuran anak. Alat belajar disusun agar bisa disentuh, dipindahkan, dan dieksplorasi. Anak-anak diberi kebebasan untuk belajar dengan ritme mereka sendiri. Hasilnya mengejutkan. Anak-anak yang sebelumnya dianggap tidak mampu justru menunjukkan konsentrasi, kemandirian, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Metode ini menyebar dengan cepat. Meski tidak langsung diterima, banyak pendidik menilai pendekatannya terlalu lembut dan tidak disiplin. Namun Maria tetap berjalan di jalurnya. Ia percaya bahwa pendidikan bukan soal memaksa, melainkan menumbuhkan. Baginya tugas orang dewasa adalah menyiapkan lingkungan yang tepat, lalu memberi ruang bagi anak untuk berkembang. Sepanjang hidupnya, Maria Montessori berkeliling dunia, membuka sekolah, melatih guru, dan menulis tentang pendidikan. Ia tidak sekedar menciptakan metode, tetapi mengubah cara manusia memandang anak, dari sosok yang harus dikendalikan menjadi pribadi yang layak dihormati dan dipercaya. Ide yang lahir dari pengamatan tenang itu akhirnya membentuk jutaan ruang kelas di berbagai negara, jauh melampaui tempat dan zaman ia hidup. Setiap manusia, terutama yang lemah atau dianggap tidak mampu, berharga di mata Tuhan. Maria Montessori melihat anak-anak bukan dari keterbatasan mereka, tetapi dari potensi yang tersembunyi. Ia sabar mengamati, memberi ruang, dan menciptakan lingkungan agar mereka bisa berkembang. Kita dipanggil untuk meneladani sikap ini, melihat sesama dengan mata hati, menghargai kemampuan dan panggilan yang Tuhan tanamkan dalam setiap orang, serta membimbing dengan kasih dan kesabaran. Tuhan menghargai setiap upaya kita untuk menolong orang lain berkembang, bukan sekedar hasil yang instan. Misi, mari meneladani Maria Montessori, menghargai orang lain, khususnya anak kami dan anak didik kami, dengan sabar dan menolong mereka berkembang. Kami mau memperlakukan setiap individu dengan kasih dan penghormatan yang tulus seperti yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa. Ya Bapa, tolong kami sebagai orang tua dan pendidik menghargai anak didik kami. Sabar menolong mereka berkembang dan memperlakukan setiap individu dengan kasih dan penghormatan yang tulus, seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.